Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lodemat Rizal dengan NIM 22650009. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Dan saya dari kelas A. Oke, langsung saja. Sejarah Software Engineering. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1960-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Pada tahun 1945 sampai 1965 awal, istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat debat tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Banyak yang menganggap bahwa dua konferensi inilah yang menandai awal resmi profesi rekayasa perangkat lunak. Jangan pernah menganggap kalau software itu akan menjadi yang terbaik karena itu adalah sebuah karya yang bersifat sementara. Kedua, pada tahun 1965 sampai 1985 tentang krisis perangkat lunak. Pada tahun 1966 pada tahun 1960-an hingga 1980-an banyak masalah yang ditemukan pada para praktisi pengembangan perangkat lunak. Banyak proyek yang gagal sehingga hingga masa ini disebut sebagai krisis perangkat lunak. Kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak terjadi mulai dari proyek yang melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Salah satu kasus yang terkenal di antara lain meledaknya roket Ariane akibat kegagalan perangkat lunak. Ketiga, pada tahun 1985 sampai kini tidak ada senjata pamungkas. Selama bertahun-tahun, para peneliti memfokuskan usahanya untuk menemukan teknik jitu untuk memecahkan masalah krisis perangkat lunak. Kedua, berbagai teknik atau metode alat proses diciptakan dan diklaim sebagai senjata pamungkas untuk memecahkan kasus ini. Mulai dari pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, perangkat pembantu pengembangan perangkat lunak atau chess tools. Berbagai standar UML hingga metode formal diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar sesuai anggaran dan tepat waktu. Oke, selanjutnya pengertian dasar rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya bisa dikatakan RPL. Ini merupakan sebuah perusahaan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menetapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada user nantinya. Menurut Step Hell Earhart, rekayasa perangkat lunak adalah sebuah disiplin ilmu yang mana disebut untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengiriman yang tepat waktu, dan memuaskan keinginan pemakainya. Oke, selanjutnya perkembangan rekayasa perangkat lunak. Pertama, era prakomputer sebelum 1940-an. Pada era ini istilah perangkat lunak belum digunakan secara luas. Program-program komputer awal dikodikan secara langsung menggunakan bahasa mesin.
Kedua, pembuatan awal perangkat lunak yaitu pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada tahun 1950-an, konsep pemrograman tingkat tinggi mulai muncul dengan adanya bahasa pemrograman seperti Fortran dan Lisp. Pada tahun 1950-an, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur dengan diperkenalkannya metode pemrograman seperti diagram alir dan desain struktural. 3. Krisis perangkat lunak pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Peningkatan kompleksitas perangkat keras dan permintaan yang meningkat untuk perangkat lunak menyebabkan krisis perangkat lunak pada tahun 1960-an. Masalah seperti waktu dan biaya yang melampaui perkiraan serta kurangnya kualitas perangkat lunak menjadi perhatian utama. Keempat, yaitu rekayasa perangkat lunak pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Bagian ini ditambahkan oleh Modai Vansepti pada pertanyaan original. Pada era ini, disiplin rekayasa perangkat lunak mulai berkembang secara respon atau krisis perangkat lunak sebelumnya. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang terstruktur seperti model air terjun dan spiral mulai digunakan. Pada paradigma pengembangan berorientasi objek juga muncul dalam periode ini. Kelima, perkembangan internet dan open source, yaitu pada tahun 2000-an. Dengan populernya internet, pengembangan perangkat lunak berfokus pada aplikasi web atau e-commerce dan pengembangan perangkat lunak berbasis layanan atau service oriented software development. Gerakan open source juga berkembang pesat di mana komunitas pengembangan dan berbagai perangkat lunak secara terbuka. Keenam, metode mobile dan cloud compute, yaitu pada tahun 2010-an. Perkembangan teknologi mobile dan komputasi awam atau cloud computing memperluas domain rekayasa perangkat lunak. Pengembangan aplikasi mobile dan penggunaan layanan cloud semakin populer sehingga mengarah pada pendekatan pengembangan perangkat lunak yang responsif, fleksibel, dan terintegrasi. Ketujuh, yaitu masa depan. Rekayasa perangkat lunak terus berkembang seiring dengan kemajuan dari teknologi terdahulu. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak terdiri dari beberapa hal. Pertama, software requirement, yaitu berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan serta persyaratan perangkat lunak. Kedua, software design, yaitu mencakup proses penampilan arsitektur antarmuka, komponen, serta karakteristik lainnya dari perangkat lunak atau software. Ketiga, software construction, yaitu berhubungan dengan rincian pengembangan perangkat lunak sebagai pengkodean algoritma, pengujian sampai menjadi kesalahan. Kedua, selanjutnya tujuan rekayasa perangkat lunak. Pertama, tujuannya yaitu menciptakan produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi, efisien, dan dapat diandalkan. Kedua, memperbarui dan meningkatkan perangkat lunak yang ada. Ketiga, memenuhi kebutuhan pengguna. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan industri. Kelima, meningkatkan kualitas hidup pengguna. Oke, selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi rekayasa perangkat lunak. Pertama, ketidakmampuan untuk memprediksi waktu, usaha, dan biaya pada pengembangan perangkat lunak. Kedua,
kualitas perangkat lunak yang kurang baik. Ketiga, perubahan perbandingan atau rasio berharga perangkat keras dan perangkat lunak. Keempat, kemajuan teknologi perangkat keras. Kelima, kemajuan teknologi perangkat lunak. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software, yaitu perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjutnya, pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Di samping ini selanjutnya adalah ciri-ciri software. Pertama yaitu perangkat penunjang atau hardware. Kedua, bersifat open source atau freeware, shareware atau komersial. Ketiga, butuh file installer. Keempat, mudah terserang virus. Selanjutnya, kategori perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak aplikasi adalah, pertama itu perangkat lunak aplikasi. Adalah sebuah program komputer untuk melakukan tugas-tugas. Perangkat lunak aplikasi mungkin tujuan umum yaitu pengolah kata atau web browser atau memiliki tujuan tertentu seperti akuntansi, penjadwalan truk, kontrak perangkat lunak aplikasi dengan perangkat lunak sistem. Kedua, perangkat lunak sistem adalah sistem istilah umum yang mengacu pada program komputer yang digunakan untuk melalui dan menjalankan sistem komputer termasuk perangkat lunak aplikasi yang beragam dan jaringannya. Ketiga, perkakas pengembangan perangkat lunak seperti compiler dan linker digunakan untuk menerjemahkan dan menggabungkan kode sumber program komputer dan perpustakaan ke executable atau RAM program yang akan menjadi milik salah satu dari tiga kata. Samping ini adalah sebuah contohnya. Oke, selanjutnya tipe-tipe software. Pertama, software yaitu perangkat lunak gratis. Pertama yaitu freeware, yaitu perangkat lunak gratis. Kedua, shareware atau menawarkan jangka waktu tertentu sebelum berbayar. Ketiga, firmware, yaitu perangkat lunak yang ada dalam memori read only. Keempat, komersial software, yaitu software berbayar. Terakhir yaitu dan free software, yaitu perangkat lunak bebas. Oke. Sekian dari penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.